Hai Church, Shalom. Jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku. Hari ini saya mengambil sebuah tema bertahan sampai akhir. Kenapa saya ambil tema ini? Karena ada begitu banyak pasangan yang bukan tidak bisa, tetapi tidak mau bertahan sampai akhir. Karena ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya. Manusia memiliki waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Namun ada begitu banyak orang yang berkata terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk bersama dengan pasangannya. Mereka berpikir bahwa kami punya jadwal yang cukup padat yang tidak bisa diganggu-gugat. Sang pria berkata, yang penting kami sudah menikah. Itu sudah menjadi bukti yang cukup bahwa saya sangat serius dengan pasangan saya. Saudara, masalah yang utama bukanlah karena tidak punya waktu. Namun apakah kita punya prioritas untuk pasangan kita yang dimana kita hidup di dalam sebuah pernikahan. Saudara, life is precious. Manfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Karena akan ada waktunya apa yang kita miliki itu selesai. Akan ada waktunya apa yang pernah terjadi tidak akan bisa diulang kembali. Sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga Abraham. Ada begitu banyak kejadian yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Dan pada satu titik di mana Abraham harus merelakan Sarah untuk menyelesaikan kehidupannya di dunia ini. Kehidupan keluarga Abraham dan Sarah bukanlah sebuah keluarga yang perfect, yang sempurna. Mereka juga mengalami berbagai macam tantangan dan persoalan di dalam keluarga. Sampai suatu saat di mana Sarah memiliki ide untuk Abraham menikah dengan Hagar, budaknya. Tapi bagi Abraham, Sarah lah yang menjadi istri di dalam kehidupannya. Hagar merupakan seorang budak di mata Abraham. Kasih Abraham kepada Sarah sungguh sangat luar biasa. Abraham menjadi suami yang setia sampai akhir. Ini dibuktikan di dalam kehidupan keluarga Abraham. Bagaimana ketika Sarah meninggal, Abraham memberikan penguburan yang terbaik buat Sarah, istrinya yang paling dicintai. Di dalam Kejadian 23 ayat 17-20 dikatakan demikian. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpelah di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, istrinya di dalam gua ladang Makpelah itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Saudara, ikatan cinta yang dibawa Abraham dari Mesopotamia sampai ditambatkan di Kanaan, diberikan khusus untuk istri yang paling dicintai, yaitu Sarah. Tanah perjanjian yang dijanjikan Allah untuk Abraham dan keturunannya dijadikan tempat oleh Abraham untuk menguburkan Sarah istrinya. Tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, merupakan tanah yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Dan Abraham tidak mau meninggalkan Sarah, dikuburkan di tempat lain. Tetapi ketika menguburkan Sarah, Abraham ingat akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Dan akan janji Tuhan inilah menjadi dasar untuk Abraham menguburkan Sarah.
Karena Abraham ingin selalu ada di dekat Sarah sampai akhir. What a lovely couple, saudara. Keluarga Abraham sekali lagi bukanlah keluarga yang sempurna. Namun hal ini mengingatkan kepada kita bagaimana Abraham menjaga pernikahannya sampai akhir. Mari kita ingat bahwa kita pun harus menjaga pernikahan kita sampai akhir. Kalau ada masalah, ada persoalan di dalam keluarga kita, maka jangan pernah mengambil keputusan yang sepertinya baik. Keputusan yang membuat kita terbebas dari persoalan yang ada, yaitu dengan cerai. Saudara, cerai bukanlah jalan satu-satunya untuk saudara menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Mungkin saudara berkata, saya sudah tidak kuat menghadapi suami yang menduakan cinta saya. Saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak bisa bertahan menghadapi suami yang kata-katanya menyakitkan. Saya tidak bisa menghadapi suami yang tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan keluarga. Dia tidak peduli dengan kehidupan saya dan anak-anak. Dia membiarkan saya hidup di dalam kekurangan, sementara dia punya banyak harta yang dia bisa untuk membahagiakan kami, keluarganya. Mungkin saudara berkata, saya sebagai suami saya tidak lagi bisa bertahan terhadap perilaku istri saya. Dia tidak pedulikan saya, dia hanya pedulikan dirinya sendiri. Saudara, ada begitu banyak persoalan di dalam rumah tangga. Dari persoalan ekonomi sampai persoalan romantisme kehidupan keluarga. Dan iblis mencoba berbagai macam cara untuk menghancurkan keluarga. Tapi saya mau katakan hari ini saudara, mari bertahan. Bertahan saudara. Jangan biarkan masalah menghancurkan hidupmu. Mari datang kepada Tuhan. Mari minta kekuatan kepada Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memberikan engkau hikmat. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan ketika engkau sedang menghadapi persoalan di dalam rumah tanggamu. Ketika engkau sedang menghadapi suami yang mengecewakan hidupmu. Ketika engkau sedang menghadapi istri yang sangat melukai hatimu. Mari bertahan, bukan dengan kekuatan dirimu sendiri, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Saya percaya kalau kita minta anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk mengampuni pasangan kita. Kita dimampukan untuk berjalan bersama dengan pasangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga engkau bisa mengampuni, engkau bisa berjalan kembali bersama dengan pasangan. Kalau engkau sudah mengampuni, mari jangan pernah lihat yang ada di belakang. Hidup untuk ke depan itu jauh lebih penting daripada memperhatikan apa yang ada di belakang. Ketika engkau bisa mengampuni pasanganmu, engkau akan bisa bertahan. Engkau akan bisa menyelesaikan pernikahanmu dengan cara yang sangat luar biasa, saudara. Jangan kacaukan hari yang engkau hadapi hari itu hanya dengan memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Tetapi mari berjalan bersama dengan Tuhan. Cintai lagi pasanganmu. Terus bertahan sampai Tuhan berkata, selesai. Bagianmu adalah mencintai dan mengasihi pasanganmu. Dan izinkan Tuhan mengubah hidupmu dan hidup pasanganmu. Sehingga engkau akan menikmati keluarga yang penuh dengan cinta, keluarga yang penuh dengan kasih. Seperti Abraham yang begitu setia kepada Sarah. Saya berdoa saudara menjadi pasangan yang setia. Karena kita tidak tahu kapan pasangan kita akan selesai kehidupannya di dunia ini. Seperti Abraham. Abraham juga tidak tahu kapan Sarah meninggal. Kita lihat di dalam Kejadian 23 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Saudara, di sini kita bisa tahu bahwa Abraham tidak tahu kapan
Sarah meninggal. Jadi ketika Sarah mati, baru Abraham datang meratapi dan menangisinya. Kita tidak tahu kapan pasangan kita akan meninggal, akan pulang ke rumah Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk mendampingi pasangan kita, untuk mendampingi anak-anak kita, mari dampingi dengan cinta, dengan kasih buat mereka. Sampai selesai mereka pulang ke rumah Tuhan. Mari tetap bertahan, mari tetap kuat, mari berjuang. Engkau tidak sendirian. Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan memimpin kita untuk mencintai dan mengasihi pasangan kita. Sekalipun pasangan kita sulit untuk dicintai. Tapi justru ketika pasangan kita menyakiti kita, disitulah waktunya untuk kita memberikan kasih. Untuk kita mengeluarkan kasih di dalam kehidupan kita. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan membalas cacian dengan cacian. Tetapi justru ketika engkau disakiti, inilah waktunya engkau memberi dampak dengan mencintai dan mengasihi pasanganmu. Kalau dunia berkata, kalau suamimu jahat, maka balas kejahatan itu biar dia tahu rasa. Kalau suamimu selingkuh, balas dengan selingkuh biar dia tahu bahwa istrinya bisa melakukan. Saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Seperti firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 8-9 berkata demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, ketika saudara membalas kejahatan dengan kasih, membalas caci maki dengan perkataan yang baik, maka saudara sedang memberkati diri saudara sendiri. Karena ketika engkau menabur kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Saya berdoa, kiranya saudara menjadi keluarga yang dapat bertahan sampai akhir. Menjadi keluarga yang setia dan tidak tergoyahkan oleh tipu daya dunia ini. Ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak jebakan di luar sana. Tapi saya berdoa, saudara menjadi suami yang setia, saudara menjadi istri yang setia, yang bertahan sampai garis akhir. Dan ketika saudara bertahan sampai garis akhir, saudara setia dengan perjanjian nikah yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Saya percaya saudara menjadi keluarga yang memperoleh berkat. Mari jadi pasangan yang setia sampai garis akhir. Bagaimanapun beratnya pasangan yang kau hadapi, Roh Kudus akan memberi kekuatan jika saudara mau datang kepadanya dan tetap setia kepada janji pernikahan saudara. Amin. Tundukkan kepalamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pasangan yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini kami membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami membalas caci maki dengan caci maki. Kami belum bisa untuk membalas kejahatan dengan kasih. Tapi mari Roh Kudus tolong kami untuk mengasihi, mencintai, memberi yang terbaik untuk pasangan kami. Selama Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami melayani di dalam keluarga kami. Beri kami kemampuan ya Roh Kudus. Beri kami kekuatan untuk kami bertahan sampai garis akhir. Kami berdoa untuk pasangan kami, untuk suami, untuk istri. Biar kiranya mereka menjadi pasangan-pasangan yang diberkati oleh Tuhan, yang boleh berjalan bersama-sama sampai garis akhir. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau memberkati jemaat-Mu. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami hari ini, kami percaya Roh-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih sudah bergabung bersama dalam program Aku dan Keluargaku. Kiranya lewat program ini, keluarga saudara diberkati. Bukan saja diberkati,
saudara akan menjadi keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.